Shalom semuanya. Selamat malam saudara. Malam ini kita akan sama-sama buka firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-23. Surat Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-23. Yakobus 2 ayat 23, demikian firman Tuhan. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Kalau saudara ini ngikutin almarhum Pak Yusak Cipto, dia khotbah, dia pernah ngajar satu hal tentang level-level kekristenan. Level yang paling bawah kekristenan adalah level anak. Ketika seseorang mengenal Tuhan Yesus, dia terima Tuhan Yesus, maka hari itu dia disebut anak-anak Tuhan. Betul? Itu level yang paling bawah. Tapi itu masa yang paling menyenangkan menjadi anak. Karena apa? Anak itu apa yang diminta diturutin. Dan yang ngalah orang tuanya saudara. Ketika menjadi anak apa yang dia inginkan, yang dia minta. Dan kadang-kadang rewel, orang tua itu selalu paham. Dan apa yang diinginkan dikasih. Ketika saudara menjadi orang Kristen lahir baru pertama kali, rasanya hidup ikut Tuhan tuh enak banget. Semuanya lancar, bahkan mungkin mujizat sering kita alami dalam hidup kita. Tetapi ada masanya kita ini gak jadi anak terus. Dia mulai angkat kita menjadi orang yang mulai bertanggung jawab. Menjadi apa saudara? Yang mulai melayani. Disitulah level kita berubah menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Di level yang kedua ini sudah mulai agak susah. Sebab kita mulai dibuat dewasa oleh Tuhan. Dan seringkali kalau berdoa tidak langsung didengar Tuhan. Butuh waktu, perlu waktu. Dan rasanya dulu kok enak. Apakah aku ingin mengalami kemunduran rohani? Dulu kalau doa cepat dijawab. Gak mundur kok saudara. Aku sudah dibawa oleh Tuhan lebih tinggi lagi. Sebab engkau mulai dewasa. Dan engkau tidak akan diperlakukan sebagai anak-anak. Tapi menjadi Kristen anak-anak itu yang paling banyak saudara. Sebab orang Kristen sangat menikmati. Nek bisa jadi anak terus. Jangan saudara. Ya kalau sampai jadi anak terus. Sudah usia 50 jadi anak. Ya memang rotok lucu saudara kan. Brengosen jadi anak kecil. Kan ya lucu saudara ya kan. Mina mama cucu. Lah yo gila nih saudara ya kan. Gak boleh saudara. Kita harus bertumbuh. Tapi banyak orang yang sangat pengen tetap jadi anak kecil. Kenapa enak? Selalu didengarkan Tuhan, dituruti Tuhan, kita suka. Dia bawa kita ke level yang lebih tinggi, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Disinilah kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Tanggung jawab. Bahkan kalau sampai kita salah, ditegur Tuhan, dimarahi Tuhan. Mulai di level ini. Tapi gak berhenti saudara, Tuhan bawa kita ke level hamba atau pelayan Tuhan. Dia mau bawa kita ke level yang jauh lebih tinggi lagi. Yaitu apa? Menjadi sahabat Tuhan. Yang baru kita baca yang tadi. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Dia mau bawa setiap kita menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Sebab Alkitab berkata kalau engkau itu hamba, engkau tidak tahu banyak. Yang penting kerja, ya kan? Itu hamba. Kerja, melayani terus. Tapi kalau engkau dibawa dalam level sahabat, bukan cuma melayani saudara, tapi engkau orang diajak Tuhan diskusi, diajak Tuhan ngomong, diajak Tuhan ngobrol. Bahkan segala hal yang Tuhan mau sampaikan, mau buat, dia selalu berbicara pada saudara. Bahkan dia minta pertimbangan saudara, diajain omong. Alkitab berkata, Abraham disebut sahabat Allah. Ini orang yang diajak Tuhan ngomong, diajak Tuhan berdiskusi. Ketika satu kali Tuhan berkata, aku ingin memusnahkan Sodom dan Gomora. Ini kota yang sangat jahat. Mereka berbuat dosa begitu banyak. Dan aku akan menghancurkan Sodom Gomora. Apakah langsung dihancurkan? Harusnya hancurin aja. Sebab sudah berdosa, ya kan? Tidak usah ngobrol. Tapi hari itu dia panggil Abraham. Diajak berbicara Abraham. Waktu Tuhan ngomong dengan Abraham, Abraham ngomong, Tuhan, kalau ada 50 orang benar, masa dimusnahkan Tuhan? Tuhan ngomong, enggak tak musnahkan. Kalau turun lagi 45,
Terus ngomong Tuhan dengan Abraham. Sampai di titik Abraham berkata, kalau 10 orang Tuhan ada di kota Sodom Gomora, dihancurin gak? Tuhan ngomong, tidak. Ada orang yang diajak ngomong. Sampai hukuman Tuhan rasanya mau diturunkan terus. Kalau bisa 10 orang, kalau ada, batalkan Tuhan. Kenapa saudara? Sebab Abraham dianggap sebagai sahabat Tuhan. Dan Tuhan mau dengerin loh. Tuhan ngomong, "Dak Abraham, aku mau musnahkan." Langsung tak musnahkan. Enggak. Dia tunggu Abraham sampai nawar ke 10. Tapi ada enggak saudara di Sodom Gomora 10 orang? Tidak ada. Cuman 4. Lot istrinya, 2 anaknya. Menantunya harusnya, calon menantunya 2, kalau ada lumayan 6. Tapi yang 2 ini enggak percaya. Malah Lot dianggap berolok-olok, guyon, enggak serius. Cuma 4 saudara. 4 aja 1,5 hati istrinya, ya kan? Enggak sungguh-sungguh. Jadi cuma 3 mungkin. 1,5. Sampai hari itu mereka harus dibawa keluar. Sebab tidak cukup 10. Dan penghukuman harus turun. Tapi untungnya hari itu sebab ada Abraham yang menawar pada Tuhan, dibawa keluar 4 orang ini. Kalau enggak saudara, hari itu langsung dihancurin kota itu. Termasuk Lot di dalamnya akan mati. Tapi ada orang yang ngomong dengan Tuhan. Yang diajak Tuhan ngomong. Kenapa? Sebab dia adalah sahabatnya. Sahabat Tuhan yang lain di Alkitab adalah Musa. Tuhan berkata, ini orang yang aku muka dengan muka berhadapan dengan dia. Dan aku bicara kepada dia. Satu kali Tuhan sangat marah pada orang-orang Israel. Karena mereka hari itu menyembah patung lembu emas. Tuhan ngomong, Musa, mereka jahat meninggalkan aku musnahkan mereka. Kok ngomong langsung aja. Dan Musa berkata, Tuhan, kalau engkau musnahkan orang Israel, artinya orang-orang akan berkata, Tuhan bisa bawa orang Israel keluar dari Mesir, tapi tidak sanggup membawa masuk ke tanah Kanaan. Apa kata orang? Orang akan mengolok-olok engkau Tuhan. Karena Tuhan bisa bawa keluar dari Mesir, tapi gak bisa bawa masuk ke tanah perjanjian. Dan Musa ngomong, Tuhan, hapuskan namaku kalau engkau pengen menghukum orang Israel. Dan Tuhan berkata, enggak Musa, aku akan membangun satu bangsa yang baru dari keturunanmu. Aku akan bangun dari keturunanmu sebab ini bangsa yang jahat. Musa terus ngomong sama Tuhan. Sampai Tuhan membatalkan rencananya menghabisi orang Israel. Saudara, sahabat ini sangat penting. Orang yang bicara pada Tuhan. Bahkan Tuhan mendengarkan perkataan sahabat-sahabatnya. Dan dia mau bawa setiap kita menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Bagaimana saudara untuk menjadi sahabatnya? Memang tidak gampang. Tapi Alkitab berkata dalam ayat ini, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Percaya atau iman itu saudara, itu yang membuat Tuhan itu mau dianggap sahabat. Dan dia mau bersahabat dengan kita. Karena satu kuncinya, kalau kita itu mau percaya kepada dia. Amin saudara. Jadi kepercayaanmu kepada Tuhan membuat engkau bisa dianggap sahabat oleh Tuhan. Sebab memang inilah kunci 2 orang bersahabat. Saudara, bisa enggak 2 orang bersahabat tanpa percaya? Gak mungkin saudara, gak ada. Mana bisa 2 orang mau jalan bareng bersahabat kalau mereka saling mencurigai, gak mungkin. Tapi kalau sampai mereka mau percaya, disitulah sebuah persahabatan akan dibangun. Ketika saudara mulai percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menganggap engkau sebagai sahabatnya. Tapi saudara, untuk bisa percaya ini, percaya itu gak bisa di mulut tok saudara. Sebab percaya itu akan diuji oleh Tuhan. Benar deh Abraham, kami itu percaya. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepadaku, Tuhan ingin membuktikan bahwa benar-benar Abraham, kita ini orang yang bisa dipercaya. Dan untuk dipercaya, Tuhan akan memberikan ujian-ujian sampai dia lihat ini benar-benar orang yang percaya kepadaku. Ujian yang pertama yang Tuhan berikan buat Abraham, untuk Tuhan tahu ini orang yang percaya kepadaku. Tuhan pernah ngomong sama Abraham, keluar dari kampung halamanmu, dari keluargamu, dari bangsamu, ke satu negeri yang aku tunjukkan kepadamu. Itu ujian. Kalau hari ini kita yang disuruh, belum tentu kita percaya. Ya saudara,
belum tentu kita mau percaya. Ayo sekarang pergi, tinggalkan Tegal, tinggalkan Randu Donggala. Pergi. Lu kemana Tuhan? Pokoknya beli tiket sembarang. Semua dipak barangnya, beli tiket, pergi. Gak ngerti, bingung mau kemana. Saudara pasti ini suara setan pasti. Gak mau kita. Tapi yang hebat, saudara kalau lihat hidup Abraham itu orang hebat. Dia mau hari itu bergerak, pindah, walaupun tidak tahu. Dan dia terus berjalan. Dia nunggu arahan Tuhan mau kemana. Tapi ini orang diuji percaya pada Tuhan. Dan orang itu mengerjakan kepercayaannya. Dia mentaati Tuhan. Nah, yang pertama ini pun sebenarnya cukup susah. Betul nggak saudara? Cukup susah. Tapi terbukti Abraham taat. Dan Tuhan berkata, bagus Abraham, kamu punya poin 1. Mentaati waktu aku suruh keluar dari keluargamu. Berikutnya Tuhan kan janji, nanti kamu akan aku beri anak Abraham. Dan Abraham senang akan diberi anak. Dan hari itu umur 70 tahun dikasih janji akan diberi anak. Mungkin waktu itu umur 70 itu masih mungkin ya untuk punya anak. Sebab Sarah mungkin kayaknya 10 tahun dengan Abraham. Si Sarah 60 tahun. Rasanya mungkin mereka berpikir ini masih mungkin punya anak. Waktu dikasih janji mereka semangat. Oh dikasih anak nanti. Tapi waktunya berjalan terus. Tidak dapat saudara. Loh Tuhan, kenapa Tuhan tuh kok suka buat orang Kristen susah? Lah mbok nek janji kasih anak langsung dikasihkan selesai. Ngapain janji kok ditunggu-tunggu, ditunda. Itu lama banget nundanya loh saudara. Umur 70 Abraham diberikan janji punya anak. Nanti dapat Ishak umur berapa saudara? 100. Itu 99 kan? 100 umurnya. Baru punya anak loh Tuhan. Kok ngapain 30 tahun? Tuhan itu kenapa toh? Kok sukanya buat orang susah? Pernah protes gak sama Tuhan? Kalau mau ngasih boleh langsung dikasih Mercy, mobil bagus. Lah kok janji terus? 3 tahun 4 tahun diinteni dikei. Terus kamu ya kan? Banyak orang Kristen yang berdoa sampai berdosa. Saking ngamuk udah dijawab doanya kan, dia berdosa toh. Ya, dari berdoa sampai berdosa. Gara-gara apa? Pertama beriman, lama-lama ngamuk karena belum dengar doanya. Loh, Abraham punya alasan berdosa hari itu. 30 tahun loh saudara. Tapi orang itu di tengah hatinya goncang. Yo kadang-kadang yo percaya, kadang-kadang hilang percayanya. Apa iya toh? Apa enggak? Apa iya apa enggak? Terus diberi Ismail tidak sempurna ya kan? Karena Abraham sendiri ngambil Hagar disuruh sama Sarah. Lahirlah. Ketika waktu itu sudah umur 13 tahun sini baru lahir berikutnya si anaknya yaitu Ishak yang dijanjikan Tuhan. Sampai dia itu hatinya itu sudah wah Ismail aja lah. Wih lumayan ini Tuhan. Tapi Tuhan berkata tidak. 100 tahun baru punya anak. Tapi hari itu imannya tetap kuat percaya. Sampai akhirnya lahir Ishak. Artinya ujian kedua berhasil saudara. Tuhan bilang 2 nilainya. Belum cukup saudara. Diuji 1 lagi. Ketika Ishaknya sudah cukup besar. Diperkirakan hampir umur 30. Tuhan ngomong lagi. Persembahkan anakmu di tanah Moria di sebuah gunung. Abraham taat lagi tuh. Saya bilang ini orang kok yo nekat ya. Taat. Dibawa anaknya ke daerah Moria. Dipersembahkan di gunung Moria. Dia bisa begitu yakin. Ini yang nyuruh Tuhan. Sudah hampir saudara dia tancapkan pisaunya di Ishak. Tiba-tiba suara dari langit berkata, jangan Abraham, dihentikan. Aku tahu hatimu, aku tahu hatimu. Engkau percaya, setia padaku, taat kepadaku. Di situ ada domba. Digantilah Ishak hari itu. Sejak hari itu Tuhan berkata, ini memang orang hebat. Dia sahabatku. Jadi level sahabat itu tidak gampang saudara. Yang anak banyak banget. Yang jadi hamba cukup lumayan. Tapi yang menjadi sahabat itu sangat sedikit. Sebab Tuhan akan menguji kita. Sampai dia menemukan orang-orang yang sungguh percaya kepadanya. Percaya kepadanya. Dan ini tidak gampang. Pak Yusa pernah ngalami dalam hidupnya.
Saya masih dengerin khotbahnya, kadang-kadang di YouTube masih ada. Waktu dia mau beli rumah, yang Tuhan katakan kamu akan aku beli rumah. Ditungguin sampai detik terakhir, sehari sebelum dia harus keluar baru dapat rumahnya. Bahkan bukan sehari, hari H. Barangnya sudah dikeluarin semua ke depan karena rumahnya mau dirobohkan yang dia kontrak itu toh. Tidak boleh dipakai lagi, keluarin barang keluar, baru Tuhan bilang sekarang cari rumah, naik skuter ke sana sini sampai Tuhan tunjuki tempatnya. Sampai tukang songkol, tukang gerobak tanya, lupa ini mau pindah kemana? Belum tahu, sabar, tunggu dulu, nanti aku cari rumahnya. Dan hari yang sama dia bisa angkut barangnya masuk ke sana. Kanan kiri. Tapi ini orang saya tahu, orang yang dengan Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi sahabat Tuhan. Betul, mungkin orang bisa ngomong kekurangan Pak Yusak, itu biasalah, gak ada orang sempurna. Betul, kalau Pak Yusak sempurna dia Tuhan. Memang dia manusia, punya kekurangan. Tapi lihatlah kelebihan yang dia miliki. Dia sahabatnya Tuhan. Dia orang dicintai, dikasih Tuhan. Sebab orang itu berjalan dengan Tuhan. Berapa banyak hidupnya dalam ujian-ujian yang berat. Dan dia tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Tuhan menguji Abraham. Ketika Tuhan menguji kepercayaan Abraham, dikatakan maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika Tuhan menguji engkau dan engkau percaya kepadanya, tiba-tiba engkau dianggap sebagai kebenaran. Orang yang dibenarkan Tuhan. Bukan kita benar, tapi Tuhan menganggap, memperhitungkan kita sebagai kebenaran. Dan orang yang benar, tidak ada orang benar. Tapi kalau orang mau percaya pada Tuhan, mentaati dia, diperhitungkan sebagai kebenaran tindakannya. Dan hanya orang yang benar yang bisa mengerjakan kebenaran. Orang jahat tidak mungkin menghasilkan kebenaran, gak mungkin. Hanya orang benar menghasilkan kebenaran. Orang jahat menghasilkan kefasikan dan dosa, saudara. Dan Abraham dianggap sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Sebab dia percaya. Disitulah saudara, sebab Abraham percaya, dianggap benar. Tuhan berkata yang satu ini cocok sama aku. Ini bisa berjalan dengan aku. Sebab kalau yang satu benar, Tuhan benar, berjalan dengan orang yang tidak benar, tidak bisa jalan bareng. Betul? Sampai Tuhan bawa Abraham, sampai orang dijadikan benar. Sampai Tuhan berkata, aku bisa berjalan dengan orang ini. Sebab hari itu Abraham dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, ketika menjadi sahabat perlu sebuah kecocokan. Tuhan proses terus hidup Abraham sampai orang itu dianggap cocok sama Tuhan. Kalau saudara bersahabat dengan seseorang, saudara suka dolan, suka jalan-jalan, temenmu sukanya di rumah. Kira-kira bisa bersahabat tak saudara? Rodo angel katanya ya kan? Yang satu sukanya kelayapan kemana-mana, yang satu di rumah terus gak kemana-mana. Lu bagaimana kita bisa bersama? Yang ini sukanya jalan-jalan terus, ini suka di rumah. Gak pernah nyambung. Kalau satu temanmu suka makan apa, satu suka makan sate kambing, ya kan? Ya satunya suka makan apa? Steak misalkan, ya kan? Itu produk mirip, saudara dibakar nih. Tapi kan gak sama warungnya, ya kan? Di warung sate kambing kan gak jual steak, ya kan? Itu mesti misah. Ayo makan sate kambing, udah doyan, aku udah doyan kambing. Ya susah, paling satu ini gembar kambing. Yang satu sukanya steak, sukanya sapi, yang ini gak doyan. Ya bagaimana bisa bersama terus? Gak bisa. Saudara, untuk jadi sahabat, kita itu perlu begitu banyak dari hidup kita yang mesti dipotong, disingkirkan. Sampai kemauan kita, passion kita, kesukaan kita sama dengan kesukaan Tuhan. Amin. Disitulah kita jadi sahabat. Saya tahu itu susah saudara. Sebab kita itu punya karep, kemauan sendiri. Tapi yang hebat dari Abraham, orang itu mau dibentuk sampai semua kehendaknya itu dihabisi oleh Tuhan. Sampai yang ada dalam hidupnya adalah hanya sekehendak Tuhan yang ada di dalam kehidupannya saudara. Ketika dia percaya, diperhitungkan sebagai kebenaran. Diperhitungkan, itu kata bagus saudara. Diperhitungkan, sebenarnya tidak benar ya toh, tapi diperhitungkan. Sama dengan hidup kita saudara. Kalau engkau percaya dengan Tuhan, nanti kau diperhitungkan sebagai orang-orang benar.
Benar enggak? Sebenarnya kita enggak. Cuma diperhitungkan. Ya, saya kasih contoh saudara. Kalau saudara itu misalkan mau masuk universitas yang favorit, ya kan? Itu kalau mau masuk ke sana itu ada tesnya. Sebab yang boleh masuk mungkin orang yang pintar-pintar, yang hebat, yang akan diterima, cerdas itu bisa masuk. Tapi kalau orang yang kurang pintar, biasanya ditolak. Waduh, ini pas-pasan IQ-nya. Kalau masuk universitas ini justru akan merusak nama baik kita, ya kan? Dan diterima. Gak usah masuk yang ini. Wah, loh, tapi aku mau bayar banyak. Gak usah. Yang bisa bayar banyak. Kamu kurang pintar, gak diterima. Tapi saudara, ada saudara, orang yang kurang pintar. Tapi mungkin orang itu pintar olahraga. Main basketnya hebat. Main olahraga yang lain hebat mungkin. Sehingga universitas yang cuma terima orang-orang hebat yang dites lulus itu yang diterima. Tapi orang ini sebab dia mungkin pintar olahraga tertentu, basketnya bagus banget, maka universitas itu mau nerima dia. Dia diperhitungkan pintar, padahal bodoh saudara, ya kan. Tapi dia bisa main basket sangat bagus. Ini akan mengharumkan universitas ini. Sebab kita gak punya pemain basket yang kayak gini. Kalau dia masuk ke sini, ini kelebihannya, akan mengangkat nama baik kita. Terima aja. Maka orang bodoh itu diperhitungkan pintar, ya kan? Supaya bisa masuk. Lu sama saudara. Kita semua ini saudara, di hadapan Tuhan kurang pintar, bodoh saudara. Tapi kita cuma diperhitungkan oleh Tuhan. Bisa masuk surga, dianggap benar. Gak ada yang benar. Kita diperhitungkan jadi orang-orang kudus. Kita gak kudus saudara. Punya banyak pelanggaran, punya banyak dosa. Ini yang bagus, kata saya suka kata ini. Diperhitungkan. Kapan terjadi? Saat engkau percaya kepadanya. Hari ini bangunlah imanmu. Kepercayaan dengan sungguh-sungguh. Janganlah ada orang yang imannya menjadi lemah. Imannya menjadi kendor. Tapi hari-hari ini bangun imanmu. Jalan dengan Tuhan makin kuat. Dan dia akan berkata, sahabat-sahabatku yang luar biasa. Tidak banyak kok saudara orang yang akan jadi sahabatnya. Sedikit. Kalau sahabat 100 orang sahabat namanya saudara. Rombongan ya kan. Saudara punya sahabat saya tahu. Teman punya. Tapi sahabat yang kita anggap orang dekat 2, 3. Sahabatku 1000. Bukan saudara. Sahabat itu orang yang kita ajak omong dekat, betul? Yang kita bisa ngomong, yang bisa menasihati kita, yang bisa menguatkan kita. Saat kita sedang punya persoalan, sedang lemah, itu sahabat. Gak banyak, sangat sedikit saudara. Dan Tuhan berkata, jadi sahabatku. Malah yang menawarkan Tuhan loh. Kita gak bisa mengklaim, aku sahabatnya Tuhan. Yang harus ngakui Tuhan. Banyak orang Kristen aneh. Dia yang ngaku-ngaku. Tuhan sahabatku. Tuhan ngomong ora. Nah kan malu ya kan. Ayo saya ngeklaim aku sahabat Tuhan. Ngisin-ngisin kayak gak usah. Gak usah GR brand-brand yang nyebut. Aku sahabatnya Tuhan. Tunggu Tuhan yang ngomong. Ya kan. Tunggu dia yang ngomong. Abraham ini yang ngomong bukan Abraham loh. Aku sahabat Tuhan bukan. Aku sahabat Tuhan bukan. Tuhan yang ngomong. Dia sahabatku. Musa sahabatku, Tuhan yang ngomong. Jadi kita gak usah GR. Tunggu sampai Tuhan berkata, kamu sahabatku. Wah bangga saudara. Amin. Nah tapi apa saudara yang coba memisahkan kita? Waktu engkau mulai mendekat ke Tuhan. Percaya pada dia. Mulai sungguh-sungguh pada dia. Selalu ada halangan saudara. Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Dunia juga narik saudara. Untuk berkata, ayo percaya kepadaku. Dunia nawari. Dan seringkali yang dunia tawarkan memang menggiurkan saudara. Dan banyak orang Kristen yang hari-hari ini lebih percaya dunia daripada Tuhan. Dunia ini lebih menjanjikan, kok lebih hebat kelihatannya ya. Dunia juga sedang menarik kita. Tapi Tuhan ngomong, kalau engkau bersahabat dengan dunia, bukan berarti tidak jadi sahabat Tuhan. Justru sebaliknya jadi musuh saudara. Jadi buat Tuhan gak ada pilihan. Sahabat atau musuh. Gak ada gini,
ya sudah, tidak ada apa-apa. Biasa-biasa toh, tidak bisa saudara. Detik engkau mencintai dunia, hari itu engkau menjadi musuh. Saya dengan Pak Iskandar, ya, misalkan kalau saya berteman dengan Pak Iskandar, misalkan dengan Pak Patriot ini, ya bertiga, ini gambarkan dunia dan Tuhan. Misalkan contoh aja, saya dengan Pak Iskandar bersahabat. Kalau saya bersahabat dengan Pak Iskandar, maka saya jadi musuhnya dunia. Ya toh? Nah itu. Tapi kalau saya dengan dunia, maka saya musuhnya Tuhan. Tidak ada aku mau netral tengah-tengah wae. Aku tidak musuhan loh Tuhan, pokoknya tidak musuhan ya Tuhan. Aku cinta dunia tapi tidak musuhan ya. Tuhan bilang ora iso. Tidak bisa buat Tuhan. Enak aja dengan dunia mencintai, tapi dengan Tuhan kita tidak musuhan ya. Tidak bisa. Alkitab nulis, detik engkau mencintai dunia, langsung otomatis bermusuhan. Kalau jadi musuhnya Tuhan, itu repot saudara. Loh repot gak saudara? Repot. Lah wong hidup kita semua tergantung Tuhan. Makanya Alkitab ngomong, engkau boleh punya seluruh isi dunia, kalau jiwamu binasa, habislah kamu. Ya toh? Dunia ngomong, tak kasih semua. Oh senang kita. Dan Tuhan ngomong, oke, kan musuhan sama aku toh, tak jupuk. Ambil nyawanya, selesai. Jadi kalau kita mau mendekat ke dunia, langsung jadi musuhnya Tuhan. Musuhnya Tuhan mengalami semua yang buruk saudara. Tapi kalau engkau mendekat kepada Dia, engkau mengalami semua yang baik, semua yang ajaib, semua yang luar biasa. Dan saudara, waktu kita mau bersahabat dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, ada sebuah hubungan yang sangat personal, yang sangat pribadi antara kita dengan Tuhan. Tuhan itu sangat pengen saudara bersahabat dengan kita. Kejadian 3 ayat 8 menceritakan Adam dan Hawa yang ada di taman itu saudara. Setiap hari Tuhan mengunjungi mereka. Dan pada hari sejuk Tuhan ngobrol dengan Adam dan Hawa. Diajak ngobrol mereka. Itu persahabatan yang paling luar biasa. Loh kenapa Tuhan kok menciptakan manusia? Sebab Tuhan pengen punya sahabat. Loh Tuhan sama malaikat itu, malaikat levelnya apa saudara? Bukan sahabat. Malaikat itu levelnya hamba. Diperintah-perintah, buat ini, buat itu. Ya toh? Malaikat tidak pernah diajak diskusi. Malaikat gimana ini? Tidak pernah. Dia levelnya hamba. Bahkan kita dikatakan melayani kita. Malaikat-malaikat ya kan, itu pelayan-pelayanmu. Ngomong sama malaikat, itu pelayan-pelayanmu yang aku sediakan. Dia menciptakan kita saudara manusia untuk menjadi sahabatnya. Di taman itu saudara, dia ngajak manusia ngobrol. Dan Tuhan pada waktu dia pertama kali menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan tuh sangat bahagia. Akhirnya aku punya sahabat, punya teman ya di Eden. Tapi sayang saudara, sahabat yang dia cintai, yang diajak ngobrol, yang dikasih segala-galanya itu mengkhianati dia. Itu loh yang paling menyakitkan buat dia saudara. Sebab manusia yang dia cintai tiba-tiba mengkhianati dia. Seandainya manusia tidak berkhianat hari itu, tetap percaya pada Tuhan, tetap jadi sahabat yang hebat. Apa yang manusia buat Adam dan Hawa di taman itu saudara? Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Awal sebuah pengkhianatan adalah ketika tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kok tidak percaya? Mana mereka gak percaya? Tuhan ngomong jangan makan buah itu. Buah pengetahuan yang baik yang jahat. Engkau akan mati. Engkau pasti mati. Dia ngomong toh. Hari itu Hawa tidak percaya. Kalau dia percaya hari itu, dia tidak bakal mengambil pohon itu, buahnya, dan dia makan. Di sini ada yang tidak percaya lagi kepada Tuhan, dan dia makan, dia berikan pada suaminya. Sejak hari itulah mereka berdua berkhianat, dan sahabat itu mesti meninggalkan Taman Eden. Ketidakpercayaan itu adalah jahat di hadapan Tuhan. Sebab engkau sedang berkhianat kepada Dia. Dan itulah dosa yang paling menyakiti hati Tuhan. Waktu engkau tidak percaya lagi kepada Tuhan. Hari-hari ini kalau engkau sedang ragu hatimu, sedang goncang hatimu, cepatlah
balik ke Tuhan. Kalau hati ini mulai meragukan dia, engkau berdoa dan mulai goncang imanmu, cepat balik Tuhan. Berikan hatiku ini terus percaya kepadamu. Ampuni ketidakpercayaanku, ampuni kegoyahan hatiku. Karena aku tidak mau jadi seorang pengkhianat. Aku tidak mau seperti Adam dan Hawa yang hari itu gak percaya padamu, lebih percaya pada setan. Setan ngomong, makan, kamu akan seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Makan, makan, kamu seperti Allah. Padahal mereka sudah seperti Allah loh saudara. Tuhan ngomong, aku ciptakan kamu segambar serupa denganku. Lo kurang apa toh saudara? Sudah segambar serupa lo dengan Tuhan. Artinya apa? Sudah mirip. Cuman bedanya ini pencipta, ini ciptaan, itu tok bedanya saudara. Kita bukan Allah, tapi sudah serupa mirip. Kita tidak puas saudara, dan tetap mengejar lagi yang lebih. Dan hari itu manusia gagal saudara. Kenapa? Lebih percaya kepada setan daripada kepada Tuhan. Dan hari-hari ini problem Eden, ketidakpercayaan, tetap bisa masuk dalam hati setiap kita. Setan akan terus ngomong pada kita, jangan percaya kepada Tuhanmu, jangan percaya. Lihat ada persoalan, lihat ada masalah, jangan percaya. Dia coba menguji kita lagi supaya engkau bermusuhan dengan Tuhan. Jangan ada orang yang bermusuhan dengan Tuhan. Tetap percaya, tetap setia kepada Dia. Kita akan lihat satu cerita tentang persahabatan yang luar biasa. 2 Samuel 15. 2 Samuel 15 ayat 32 sampai dengan 35. Ketika Daud sampai ke puncak ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai orang Arki, mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. Berkatalah Daud kepadanya, jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban kepadaku nanti. Tapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, aku ini hambamu, ya Raja. Sejak dahulu aku hamba ayahmu, tapi sekarang aku menjadi hambamu. Dengan demikian engkau akan membatalkan nasihat Ahitofel demi aku. Bukankah Sadok dan Abiatar imam-imam itu ada bersama-sama engkau di sana? Jadi segala yang kau dengar dari dalam istana raja, haruslah kau beritahukan kepada Sadok dan Abiatar imam-imam itu. Ada satu orang yang Alkitab sebut di Alkitab ini sebagai sahabatnya Daud, yaitu namanya Husai. Tapi orang ini tidak muncul banyak. Dalam Alkitab cuma beberapa kali disebut Husai, Husai, Husai. Tapi Alkitab menulis dengan jelas, Husai adalah sahabatnya Daud. Ketika satu kali Daud melarikan diri dari istananya sebab Absalom memberontak pada dia. Daud keluar. Maka orang-orang yang bukan sahabat, yang cari keuntungan, tetap tinggal di istana. Ada orang-orang yang tidak mau ikut keluar. Dia tetap di istana. Tetap support yang di istana. Karena ini lebih enak. Pangkatku, kedudukanku, fasilitasku tetap terjamin. Ngapain ikut Daud keluar? Hari ini Daud sudah bukan raja. Sudah orang yang dikejar-kejar. Orang akan dibunuh oleh anaknya. Tapi sahabat yang luar biasa itu saudara, dia tetap ikut dengan Daud. Namanya Husai. Dikatakan dengan jubah terkoyak, dengan tanah di atas kepala, dia ngejar Daud. Ini loh sahabat yang sejati saudara. Temennya diusir dari istana, dia kejar dengan jubah yang terkoyak dan di kepalanya banyak tanah. Dia katakan, aku ikut engkau Daud. Tapi Daud berkata, Husai, kamu jangan ikut aku. Kalau kamu ikut aku, kamu makin susah. Kamu gak ada gunanya ikut aku. Kamu balik ke istana dan tolong aku, berikan pertolongan buat aku. Dari istana aku bisa membawa kabar kepadaku supaya aku tahu bagaimana kondisi di istana. Dan Husai dengan berat hati dia balik ke istana. Waktu ketemu dengan Absalom, Absalom tanya, kamu kan sahabatnya bapakku, kok kamu tidak ikut dia? Anaknya jadi raja, aku mengabdi kepada anaknya. Padahal dia pura-pura. Sebab yang nyuruh siapa? Daud. Pulanglah sahabatku, bawa kabar, cari kabar di istana supaya aku tahu. Dan betul, waktu satu kali di istana ada rundingan.
bagaimana membunuh Daud. Hari itu ada Ahitofel, penasihatnya Daud, yang harusnya menemani Daud, yang bersama-sama dengan Daud sekian waktu. Hari itu dia tidak ikut dengan Daud keluar. Dia ngomong dengan Absalom, Absalom, kamu tak nasihatin caranya membunuh bapakmu, aku tahu. Sebab aku sudah bertahun-tahun bersama dengan dia. Aku tahu siapa bapakmu dan aku tahu caranya membunuh dia. Diatur strategi yang sangat bagus oleh Ahitofel. Dia ngomong pada Absalom dan Absalom berkata, siap, kita mengerjakan. Sebelum berangkat dia ngomong gini, ada enggak nasihat lain? Disitulah Husai muncul dan berkata, jangan Absalom, nasihat Ahitofel tidak bagus. Tidak bagus nasihatnya. Aku punya nasihat yang lebih bagus. Dan dia ceritakan semua nasihatnya. Nasihatnya untuk apa? Bagaimana caranya supaya Daud gak dikejar dan Daud selamat. Dan hari itu Absalom tidak mendengarkan Ahitofel, tapi mendengarkan Husai. Sehingga hari itu Daud tidak jadi dikejar. Dan hari itu Daud selamat. Sampai akhir Daud bisa balik ke istana. Karena peperangan hari itu membuat Absalom mati. Dan Daud bisa balik ke istana. Tapi yang menolong Daud siapa? Husai. Dia menasihati Absalom, jangan gitu caranya. Tidak bisa, kamu nanti kalah. Dibalik nasihatnya. Sehingga Daud tidak jadi dikejar. Dan Daud tetap selamat. Dan dalam peperangan itu Daud yang memenangkan. Dan hari itu Daud bisa pulang dan Absalom mati. Ini sahabat yang hebat saudara. Ketika temannya lari, dia ngikutin bersama dengan dia. Ini orang yang gak terkenal. Gak terkenal saudara. Tapi orang ini orang yang jarang muncul. Tapi dia benar-benar menolong raja. Sahabat raja. Dia tidak usah kelihatan. Gak usah tampak. Yang penting raja bisa tampak dan bisa kembali ke istananya. Saudara, kalau engkau sahabatnya Tuhan, engkau orang yang tidak pengen tampak, tidak kelihatan, tidak apa-apa. Aku tidak menonjol, tidak apa-apa. Yang penting raja segala raja, Tuhanku yang muncul dan dipermuliakan. Biarkan aku ini jadi orang-orang yang di belakang. Biarkan Tuhan dipermuliakan. Orang yang tidak pernah pengen tampil ke depan, aku sahabatnya, gak pengen. Dia selalu di belakang. Dan biarkan raja itu yang muncul. Itulah keinginan seorang sahabat yang sejati. Kalau engkau jadi sahabatnya Tuhan, engkau tidak akan menunjukkan dirimu, gak akan sombong. Sebab sombong bukan sifatnya Tuhan. Kalau engkau bersahabat dengan dia, engkau jadi orang yang paling rendah hati. Engkau jadi orang yang paling penuh kasih. Engkau jadi orang yang paling murah hati. Semua sifatnya Tuhan tiba-tiba itu bisa mengalir, pindah ke dalammu. Sebab engkau menjadi sahabatnya Tuhan. Amin. Saya dengan Pak Petrus Agung, kami dekat. Saya bersama-sama melayani 26 tahun. Ketika dalam kondisi yang sukar, susah, dia cerita, saya ke rumah menemani beliau, mendengarkan keluh kesahnya, persoalannya, dengerin, nangis bareng, doa bareng untuk menolong beliau. Dan saya ini orang yang ketularan. Saya tidak mengklaim saya mewaris semua warisan Pak Agung, enggak. Saya mungkin dapat sedikit, enggak banyak. Tapi saya tahu warisan yang dia bagikan dalam hidup saya, itu warisan yang begitu precious, berharga. Ada nilai-nilai yang sangat kaya yang dia katakan pada saya, yang mungkin orang lain tidak dia ngomongkan dengan orang lain. Tapi dengan saya dia ngomong, memberikan nasihat. Victor, kalau satu kali aku jadi hamba Tuhan besar, kamu harus buat ini ya. Kamu buat ini ya, buat ini. Kamu hati-hati, jangan yang ini. Dia ngomong. Salah satu pengajaran yang bagus adalah dia ngomong, kalau kamu makan ikan, itu kamu makan dagingnya ya. Sebab ikan itu ada durinya. Kalau kau makan ikan, makan dagingnya. Jangan makan durinya, buang durinya. Dan dia berkata, kalau engkau bergaul dengan banyak orang, banyak hamba Tuhan, siapapun juga, tidak ada orang sempurna, pasti punya kekurangan. Tapi belajarlah, ambil, makan kelebihan orang itu. Dan kalau dia punya kekurangan, gak usah dilihat, gak usah dicontoh, singkirin, buang. Engkau ambil yang baik dari hambaku yang lain, dari hamba Tuhan lain, dari teman-temanmu yang lain. Ambil yang baik. Nanti kau jadi orang yang sangat kaya hidupmu.
banyak dari antara kita yang suka makan duri ikan. Ya toh, kalau lihat orang elek, kita ngomongin elek terus ya kan. Dan akibatnya daging tidak mau makan. Engkau tidak bisa melihat kebaikan orang itu, betul? Karena kau sudah melihat durinya, yang dimakan duri semua. Nyocoki semua. Lu ya betul loh, duri kok dimakan. Saudara bukan kucing, saudara orang. Makan dagingnya, kasih kucing durinya. Tapi seringkali orang Kristen itu aneh, saudara. Ada orang yang jelek yang dimakan di sini toh, betul nggak? Kalau saudara lihat orang punya kejelekan, kejelekannya yang saudara ngomongin terus, kebaikannya lupa, ya toh? Kucing, Kristen kucing, di sini tidak ada pasti, sebab makanannya tahu peletok, ya. Jadi sekarang belajar saudara, loh itu pelajaran sederhana tuh saudara, sederhana. Tapi saya mau tanya, prakteknya gampang enggak? Itu pelajaran value yang dia omongkan, Pak Agung ngomong sama saya. Itu nilai yang luar biasa. Gampang kelihatannya, tapi untuk dipraktekkan susahnya bukan main. Tapi saya belajar, saya diberikan nasihat, saya masukkan di hati saya. Dan saya belajar, bahkan ketemu dengan orang yang tidak baik sekalipun. Saya coba melihat dia punya kebaikan apa ya. Sedikit saya pelajarin kebaikannya. Akibatnya saya belajar tidak menghakimi orang. Sekalipun orang itu punya kelemahan, punya kekurangan. Saya tidak mau makan itunya, tak buang. Yang saya lihat kebaikannya. Karena saya pernah diajari. Saya bersahabat dengan Pak Petrus Agung. Dengan sahabatnya dia ngomong, gini cara hidup ya Victor. Ya Pak, dia ngajarin banyak hal. Yang hebat, yang luar biasa. Yang saya masukkan dan yang saya kerjakan dalam hidup saya. Satu kali dia memberikan contoh bagus yang saya waktu diajarin gak ngerti. Satu kali ada seorang staf kami yang buat pelanggaran di gereja. Dan keluar, dia resign minta keluar. Akhirnya dikeluarkan saudara, dia minta keluar. Waktu sudah keluar, Pak Agung ngomong bagus. Hari ini dia keluar dari gereja. Tapi aku itu kasihan sama anak-anaknya. Anaknya harus tetap sekolah, harus tetap makan. Aku gak pengen terjadi satu kali anaknya gak pengen makan dan gak punya duit. Dan Pak makan, gak ada uang karena aku gak kerja lagi. Pak Agung bilang, aku tidak mau lihat anak-anaknya menderita. Walaupun bapaknya mungkin menjengkelkan aku. Tapi anaknya tidak boleh menderita karena kesalahan bapaknya. Loh itu sebuah value nilai yang diajarkan pada saya. Dan Pak Agung berkata, selama 1 tahun gereja akan support orang itu, menolong dia, tetap gaji. Sekalipun dia sudah keluar, kita gaji dia, gak apa-apa. Sebab aku mau lihat anak-anaknya jangan sampai susah, gak bisa sekolah dan kelaparan. Hari itu saya tidak mengerti saudara, saya tidak ngerti. Tapi hari ini saya mengerti saudara. Waktu jadi pemimpin, ada orang-orang di bawah saya yang harus keluar karena sebuah kesalahan. Saya ngomong sama semua teman-teman yang gaji. Kalaupun dia keluar sebab kesalahannya, gak apa-apa. Tapi tolong ya, 1 tahun tetap kamu harus gaji dia. Aku tetap mau lihat kamu gaji dia. Aku gak mau lihat anaknya sampai kelaparan. Dan anaknya gak bisa sekolah gara-gara dia salah dan dia keluar dari kita dan dia gak punya gaji lagi. Berikan tetap gajinya selama 1 tahun. Saya ngomong, saya ngerti hari ini hatinya Pak Agung. Waktu dia ngomong, tetap kita bantu dia. Dulu saya tidak tahu, hari ini saya tahu. Loh kenapa saudara? Sebab dia ngomong sama saya, kalau jadi orang pemimpin harus seperti ini. Ya Pak, aku belajar. Itu saudara yang kadang-kadang susah orang Kristen terima. Tuhan kita punya banyak hal yang mulia, yang luar biasa, yang dia mau omongkan kepada kita. Bisakah engkau jadi sahabat-sahabat yang waktu dia cerita sesuatu, engkau bisa nangkep dan engkau mengerjakannya. Engkau jadi orang-orang yang hebat dan Tuhan bangga kalau punya sahabat seperti saudara. Amin. 2
Tawarik 20 ayat yang ke-7. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-7. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Judul perikopnya adalah kemenangan atas Moab, Amon, dan akhir pemerintahan Yosafat. Ini peperangan Yosafat melawan 3 kerajaan, Moab, Amon, dan kerajaan dari pegunungan Seir. Yosafat menyerah karena hari itu dia tahu 3 kerajaan yang kuat menyerang Yehuda, kerajaan kecil, dan dia tahu ini pasti akan kalah. Dan apa yang dia buat? Dia ingatkan Tuhan, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat Israel dan memberikannya pada keturunan Abraham sahabatmu itu. Yosafat ngerti loh saudara, bahwa Abraham nenek moyangnya dia itu sahabat Tuhan. Dan ketika dalam kondisi yang berat, yang sukar itu, dia ingetin Tuhan. Yosafat tahu dia bukan sahabat Tuhan, tapi dia tahu nenek moyangnya dia Abraham sahabat Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, ingat loh Tuhan, engkau janji dengan sahabatmu tanah ini untuk dia dan keturunannya. Aku ini keturunannya. Jangan sampai Moab, Amon, dan Seir merebut tanah ini, sebab tanah ini milik sahabatmu Abraham. Apa yang Tuhan buat hari itu? Tuhan berkata, oke, aku pernah janji dengan sahabatku, ini tanah aku berikan pada dia, sebab aku pernah suruh dia keluar dari Ur Kasdim untuk tanah ini. Dan tanah ini tidak boleh direbut oleh siapapun. Oleh orang Seir, orang Moab, orang Amon, tidak bisa. Dan Tuhan yang berjuang hari itu buat Yosafat, dan dia habisi musuh-musuhnya. Dan hari itu tanah itu tidak direbut oleh musuh, tetap Yosafat memegang tanah itu, tanah Yehuda, dan dia menjadi raja. Ini kata-kata hebat. Engkau janji dengan sahabatmu, dan Tuhan ingat, iya, dia sahabatku. Saudara, kalau engkau sahabatnya Tuhan, ada sebuah ikatan batin khusus engkau dan Tuhan. Dan dia tidak akan pernah mengorbankan sahabatnya, dan dia tidak akan mengkhianati sahabatnya, dan dia tidak akan pernah berbuat jahat kepada sahabatnya. Kenapa kita perlu jadi sahabat Tuhan? Sebab engkaulah orang yang paling istimewa buat Tuhan. Detik engkau menjadi sahabat Tuhan. Amin. Ayat yang terakhir saudara, Yohanes 15 ayat 15 dan 16. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 15 dan 16. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kamu bukan lagi hamba. Kalau hamba tidak tahu apa-apa, cuma kerja, itu toh hamba, selesai. Tapi kamu sahabat. Sebab apa? Aku bicara pada kamu, kita dekat, kita ngobrol dengan baik, dan kamu akan pergi menghasilkan buah. Apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sebab disebut sahabat saudara. Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Jadi kalau orang jadi sahabat, engkau tuh punya privilege, hak istimewa di sini loh saudara. Apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, aku memberikannya kepadamu. Kok jadi gampang ya? Saudara lihat, mungkin ada orang-orang yang kalau berdoa itu gampang banget. Kok enak banget ya? Kenapa saudara? Mungkin orang-orang itu punya level sahabat di hadapan Tuhan. Sampai tiap kali dia minta sesuatu, Tuhan berkata, aku kabulkan permintaanmu. Kenapa saudara? Sebab orang itu dianggap sahabatnya Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tuhan itu pengen saudara, setiap kita menjadi sahabatnya,
Sampai Yesus ngulangi lagi, kamu sahabatku. Kenapa? Sebenarnya Tuhan Yesus tuh pengen dia mengulangi lagi pengalaman di Eden balik dengan kita. Tuhan sangat pengen pengalaman Eden dia jalan dengan manusia terjadi lagi. Sampai dia ngomong, aku cari sahabat, aku cari sahabat. Kenapa? Kita kurang pengen jadi sahabat Tuhan kok saudara, ya kan? Kita pengen sakar PDW kita. Tapi Tuhan sangat menginginkan kita. Sampai dia ngomong, bukan kamu yang milih aku yang memilih kamu supaya menjadi sahabat-sahabatku. Loh saudara, malah Tuhan yang merendahkan diri milih kita. Lah kita yang dipilih kok sok-sokan, ya kan? Hari ini saya berdoa, jadilah orang yang terbuka hatinya dan berkata, Tuhan, aku mau jadi sahabatmu. Mari Tuhan jalan bersama dengan aku. Dan kita akan berjalan dalam semua jalan-jalan keajaiban. Jalan-jalan yang luar biasa. Amin. Saya berdoa hari ini semua kita dibawa menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Dia akan bicara banyak. Dan dia akan mengubah kita serupa dengan dia. Amin. Tutup Alkitab saudara, kita berdiri sama-sama.